Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kembali bertemu dengan saya, Loren Adrik, dan pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan pembahasan tentang sakramen tobat. Saudara-saudara yang terkasih, di awal pada pembahasan sakramen tobat ini, saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk melihat bagaimana sakramen tobat itu. Nah, berawal dari kita ketahui bersama, salah satu ciri gereja yang terdapat di dalam doa syahadat kita, dinyatakan gereja mempunyai ciri salah satunya adalah gereja yang kudus. Nah, saudara yang terkasih, gereja yang kudus haruslah kita pertahankan. Kita mempunyai kewajiban untuk menjaga kekudusan gereja itu. Bagaimana mewujudkan kekudusan gereja itu? Salah satunya yaitu dengan menjaga kekudusannya sendiri. Artinya bahwa umat dalam gereja tersebut harus berusaha untuk menjaga kekudusannya sendiri. Dengan demikian kita turut menjaga kekudusan dari gereja. Lalu pertanyaannya, bagaimana umat dapat menjaga kekudusannya? Maka salah satunya adalah dengan sakramen tobat. Dengan sakramen tobat diharapkan umat dapat selalu menjaga kekudusannya. Nah, saudara yang terkasih, kalau berbicara tentang sakramen tobat, pada awal mulanya sakramen ini disebut dengan istilah sakramen pengampunan dosa, di mana di sini ditekankan tentang orang yang berdosa lalu memohon suatu pengampunan atas dosa-dosanya. Lalu kemudian setelah Konsili Vatikan yang kedua, istilah sakramen pengampunan dosa ini menjadi istilahnya sakramen tobat, di mana dengan istilah sakramen tobat ini penekanannya ada orang beriman yang mau bertobat. Orang beriman yang mungkin jatuh ke dalam dosa, lalu menyesali akan kedosaannya itu, lalu menginginkan suatu pertobatan, ingin menjalani suatu pertobatan. Disinilah yang ditekankan dalam sakramen tobat, yaitu orang beriman yang mau bertobat. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana seseorang kemudian mau bertobat? Biasanya orang akan bertobat bila menyadari bahwa dirinya pernah melakukan suatu kesalahan atau dosa. Lalu pertanyaannya, apa sih sebenarnya dosa itu? Nah, di sini saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang dosa itu sendiri. Yang pertama, dikatakan dosa itu adalah suatu tindakan manusia yang melawan cinta kasih Tuhan dengan tidak setia pada perintah-perintahnya. Segala tindakan, segala perilaku yang melawan, yang bertentangan dengan cinta kasih Tuhan, itu adalah merupakan perbuatan-perbuatan dosa. Yang kedua, tindakan manusia yang menjauh dari Tuhan dan hidup menurut keinginan atau nafsu duniawinya saja, itu juga disebut sebagai sebuah tindakan dosa. Jika kita menjauhkan diri dari Tuhan dan kemudian hidup dengan penuh nafsu duniawi kita, maka kita jauh dari Tuhan dan semakin dekat dengan dosa itu sendiri. Kemudian yang ketiga, dosa menyebabkan putusnya relasi manusia
dengan Tuhan yang diakibatkan oleh pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh manusia. Bahkan tidak sampai terputus. Retaknya relasi kita dengan Tuhan juga bisa disebabkan oleh karena dosa itu sendiri. Nah, oleh karena itu, untuk pemulihan relasi kita dengan Tuhan perlu adanya suatu pertobatan. Maka dapat dikatakan bahwa tobat itu adalah kembalinya kita manusia kepada Allah dan hidup menurut firman serta ajarannya sendiri. Disinilah bertobat berarti kita berbalik dari situasi menjauh melawan cinta kasih Tuhan kembali kepada Allah. Dari hidup yang menjauh dari Tuhan dan justru pada keinginan atau nafsu duniawi saja menjadi hidup menurut firman dan ajaran dari Tuhan sendiri. Kemudian yang kedua, dapat dikatakan bahwa bertobat berarti manusia menyesal. Dan tidak hanya berhenti menyesal, dia berdamai kembali dengan Tuhan. Dia yang melawan cinta Tuhan berdamai kembali dengan Tuhan. Inilah pertobatan. Dan yang ketiga juga dikatakan pulihnya relasi manusia dengan Tuhan dan sesama. Inilah beberapa makna ataupun pengertian dari tobat. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam gereja Katolik memberikan suatu sarana atau cara yang bisa kita lakukan untuk mengungkapkan tobat kita, yaitu salah satunya dengan pengakuan dosa. Maka biasanya di dalam gereja Katolik menjelang Natal, menjelang Paskah, selalu diberi kesempatan kepada umat untuk melakukan pengakuan dosa sebagai wujud pertobatan mereka, mengakukan segala dosa-dosa mereka di hadapan Tuhan melalui imam sebagai wakilnya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana langkah-langkah untuk melakukan pengakuan dosa. Yang pertama yang kita lakukan adalah sebelum berada di ruang pengakuan. Apa yang perlu kita lakukan ketika kita berada di luar ruang pengakuan sebelum kita masuk ke dalam ruang pengakuan itu sendiri? Yaitu yang dilakukan adalah melakukan pemeriksaan batin. Kita memeriksa kembali perilaku-perilaku kita, tindakan-tindakan kita, sikap-sikap kita yang selama ini yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan sesama. Mungkin kita menyakiti sesama, tetapi kita juga menyakiti Tuhan. Setelah kita mengumpulkan semua kesalahan-kesalahan kita itu di dalam pemeriksaan batin, kita juga perlu membangun sikap rendah hati. Bagaimana kita membangun sikap rendah hati sebelum kita masuk di dalam ruang pengakuan? Kita bisa melakukannya dengan menyadari diri bahwa kita ini adalah orang berdosa. Kita harus menyadari, sadar betul bahwa kita ini orang berdosa. Bagaimana mungkin orang mau bertobat kalau dia sendiri tidak sadar bahwa dia berdosa? Maka di dalam membangun sikap rendah hati ini, kita harus menyadari, ya Tuhan, saya memang berdosa. Lalu tidak berhenti pada sadar, oh ya saya berdosa. Tidak berhenti pada sadar bahwa, oh ya saya bersalah. Tetapi dilanjutkan dengan rasa penyesalan. Bagaimana mungkin orang bertobat kalau dia tidak menyesali atas dosa-dosanya? Nah, saudara-saudari yang terkasih, setelah kita menyadari
bahwa diri kita berdosa, kita kita menyesali semua dosa-dosa kita itu. Lalu kemudian mulailah membangun niat. Ya, saya mau bertobat. Saya mau memperbaiki hidup saya. Oleh karena itu, saya mau mengaku dosa. Barulah kemudian langkah kedua di ruang pengakuan. Ketika masuk di ruang pengakuan, kita menyatakan kepada imam yang ada di dalam ruang pengakuan, pastor, saya berdosa. Lalu mengungkapkan semua dosa-dosa yang telah kita akui, yang telah kita lakukan selama ini, yang kita sadari bersama ketika dalam pemeriksaan batin tadi. Lalu biasanya imam akan memberikan nasihat, memberikan khotbahnya di situ, atau nasihat-nasihat atas segala dosa yang telah kita lakukan. Lalu imam meminta kita untuk menyatakan tobat kita. Baru kemudian biasanya imam memberikan absolusi atau pengampunan dosa. Nah, itulah yang kita lakukan di dalam ruang pengakuan. Nah, kemudian setelah berada di ruang pengakuan, kita keluar kembali. Dan di luar ruang pengakuan, setelah melakukan pengakuan dosa ini, yang kita lakukan adalah melaksanakan penetensi. Penetensi sering disebut juga dengan istilah denda dosa. Ketika di dalam ruang pengakuan, imam mengatakan, baik, setelah ini nanti saya minta untuk melakukan doa ini atau mengucapkan doa ini dan sebagainya. Itulah yang kita lakukan setelah keluar dari ruang pengakuan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dengan sakramen tobat, dengan melakukan pengakuan dosa, maka kita akan memetik makna atau buah-buah dari sakramen tobat itu sendiri. Yang mana dengan sakramen tobat, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Tuhan melalui imam. Loh, kenapa kok melalui imam? Ya, dalam Injil Yohanes juga dinyatakan, ketika Yesus hadir bersama dengan para muridnya, para rasulnya, Ia bersabda, terimalah Roh Kudus. Jika kamu menyatakan dosa orang itu diampuni, maka dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada, maka dosanya tetap ada. Nah, itu perintah Yesus kepada para rasul pada waktu itu. Nah, para rasul kan tidak mungkin hidup seterusnya sampai sekarang. Maka para rasul digantikan. Para rasul meminta penerus-penerusnya untuk melaksanakan tugas itu. Dan pengganti para rasul itu adalah para uskup. Dan para uskup tentu tidak bisa berkarya sendirian, maka dibantu oleh para imam. Nah, para imam yang menerima tahbisan inilah yang juga diberi tugas untuk memberikan pengampunan atas dosa-dosa melalui sakramen tobat. Lalu buah yang berikutnya adalah manusia diterima kembali oleh Allah di dalam gerejanya. Dengan sakramen tobat, karena kita sudah diampuni atas segala dosa-dosa kita, karena relasi kita dengan Allah telah dipulihkan dengan pertobatan kita, maka dengan sakramen tobat kita diterima kembali oleh Allah di dalam gerejanya. Dan makna yang ketiga, tentunya dengan sakramen tobat, dengan dipulihkannya kembali relasi kita dengan Tuhan, maka kita berdamai kembali dengan Tuhan dan sesama. Dan biasanya seseorang yang sudah melakukan pengakuan dosa mengatakan, hatinya sudah plong kembali, karena dia sudah mengakukan dosa-dosanya di hadapan Tuhan
melalui imam yang ada di dalam ruang pengakuan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, inilah beberapa hal yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya ungkapkan mengenai sakramen tobat. Mari dalam masa-masa pertobatan, entah itu dalam masa prapaskah, kita berusaha untuk betul-betul menghayati dalam menerima sakramen tobat ini. Kita dipulihkan kembali, kita berdamai kembali dengan Tuhan dan dengan sesama. Saudara-saudara yang terkasih, semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Amin.